Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di rumah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah live secara virtual, yang berada di rumah dan di tempat-tempat di mana saja yang mengikuti ibadah di hari ini, kita berjumpa untuk memuji memuliakan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mohon waktu sejenak, saya akan membacakan penekanan warta jemaat. Yang pertama pada poin 3 warta jemaat, ibadah hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 akan dilaksanakan 2 kali. Yaitu satu, ibadah pukul 9 dilaksanakan ibadah penguraian Pendeta Tabitha Manggawa STH dan peneguhan Pendeta Yonatan Mangalo STH. Dan ibadah yang kedua pada pukul 18.30. Poin 16 dalam warta jemaat. Persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2024 pada pukul 16. Poin 18 dalam warta jemaat, kebaktian lansia atau usia indah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari ibadah lansia Jemaat Rantepao pada hari Senin 11 Maret 2024 pada pukul 9 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Poin 19 dalam warta jemaat, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 13 Maret 2024 pada pukul 16 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Poin 20 warta jemaat, ibadah bulanan persekutuan kaum Bapa Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 17. Poin 21 dalam warta jemaat, Komisi Pembinaan Warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan membuka kelas bertumbuh dalam Kristus di Jemaat Rantepao mulai tanggal 24 Maret 2024. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berminat, disilahkan untuk menghubungi Ibu Penatua Bu Danita Sudaryanti dengan nomor HP 081342060709. Poin 22 dalam warta jemaat, ibadah syukur bersama PPGT Kelompok Pelayanan 5 Jemaat Rantepao di rumah Saudari Tristanya Likusugi Pasapan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 17. Poin 23, berdasarkan keputusan Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao memutuskan bahwa ibadah penguraian Pendeta Tabitha Manggawa STH dan peneguhan Pendeta Yonatan Mangalo STH akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9. Di Bali International Choir Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Juli 2024 di Bali, maka tim Smaker Voice mengadakan pencarian dana melalui basar makanan di depan gedung gereja Jemaat Rantepao pada hari ini dan dalam setiap jam ibadah. Demikian warta jemaat dan penekanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatian kita, Tuhan memberkati dan selamat beribadah.
Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap tahta kekudusan Allah dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kasih karunia-Nya senantiasa dicurahkan bagi kita semua. Kini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat untuk mengenang masa-masa sengsara Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Kita menyembah Dia dengan tuntunan tema, hanya oleh kasih karunia-Nya. Marilah memuji Dia. Mari sidang jemaat saya jemput berdiri, kita memuji Tuhan. Bila kulihat bintang kemerlapan. Saudara-saudara yang hidup dalam kasih karunia, yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu semua dari seluruh orang kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kalian semua. Sejahteralah kita semua. Terpujilah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menenangkan hati kita dan merasakan, menghayati dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan memberikan segalanya bagi kita. Tuhan memberikan hidup dan juga menganugerahkan keselamatan.
Sungguh besar kasih karunia-Nya kepada kita. Namun kita tidak berdaya membalas segala kasih karunia-Nya. Kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa kita. Engkau Allah yang baik, namun kami adalah manusia yang lemah. Kami banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doaku. Ku naikkan kepadamu, terimalah hamba-Mu. Hamba-Mu yang berdosa, yang hina dan celah, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Ya Tuhan, ya Allahku, curahkan rahmat-Mu, jadikanlah diriku pelayan bagi-Mu. Meski derajat cobaan menimpa diriku, ya Tuhan, pimpin aku sepanjang hidupku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Tuhan dinyatakan kembali. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur bersama yang diambil dari Mazmur 107, Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-17 sampai 22. Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-17 sampai 22 kita baca seperti biasa secara berbalasan. Saya mulai dari judulnya. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyisakan. yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Mereka muak terhadap segala makanan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Budi tubuh beranda nang masukan, saya tuka masukan nang tilelu, saya lakona budi bibuat. Saya tuka masukan saya lakona budi bibuat. Meong lilang lembut tutahun lan kemantasenda darampanan nyuman kawan perdisa. Budi tubuh beranda nang masukan, saya tuka masukan tentang tilelu, saya lakona budi bibuat. Kita akan membaca dan
merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia, kami patut bersyukur Tuhan, karena kami sungguh sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak layak. Kami yang sudah seharusnya mati, tetapi kasih karunia Allah yang melimpah-limpah membuat kami bisa terus punya harapan untuk menjalani kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu lamanya kami boleh berkarya, merespon anugerah keselamatan, merespon kasih karunia Allah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih kami boleh melewati minggu lalu. Kami boleh tiba pada hari Minggu ini lagi sebagai tanda kerinduan kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan seluruh jemaat-Mu. Dan dalam persekutuan kami akan menikmati firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas. Kami sadar bahwa kami tidak mampu untuk membaca, mendengarkan, apalagi menghayati dengan segala keterbatasan itu. Tapi kami mohon Tuhan, Roh Kudus Allah melampaui segala akal dan pikiran yang akan menguasai hati dan pikiran dan batin kami. Sehingga ketika firman dibacakan dan kami renungkan, firman itu boleh tertanam baik di tanah yang subur dan boleh bertumbuh dan berbuah banyak, dan buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Ketika buah kami dinikmati semua orang, pada saat itulah malaikat di surga bersuka cita. Kami yang membacakan firman-Mu, Tuhan kenan dalam rahmat-Mu saja kami boleh membacakan dan boleh dinikmati. Hamba-Mu yang akan berkata-kata dan merenungkan lebih jauh firman ini. Dalam segala keterbatasan, hamba merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Karena sesungguhnya hamba sedang memberitakan salib Tuhan. Oleh sebab itu biarlah salib-Mu saja yang terlihat, sehingga kami boleh paham dan benar bahwa hidup kami hanya karena anugerah Tuhan semata. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan firman yang pertama dari Perjanjian Lama, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab memberikan judul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang.
maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin, firman Tuhan. Bagian kedua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia 1, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. ya, Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah akan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, firman Tuhan. Injil Kristus yang akan kita baca terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, demikian Tuhan berfirman. Dan sama seperti Musa,
meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kurre sumanga apuang. Hanya oleh kasih karunia-Nya, belanna kamasianna, grace alone. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Damai sejahtera Allah tetap ada di antara kita semua. Saudara-saudara, sudah berapa kali Anda mendengarkan khotbah tentang kasih karunia, tentang damai sejahtera? Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Tapi persoalannya sejauh mana kita benar-benar menghayati bahwa benar hanya oleh anugerah. Tidakkah kita mengucapkannya saja tanpa betul-betul menghayati, karena tanpa betul-betul menghayati bagaimana sih kasih karunia itu dan bagaimana hidup di dalam kasih karunia. Saudara-saudara, tema ini diangkat dari 3 atau 4 bacaan, Mazmur, Bilangan, Efesus dan Yohanes. Korelasi antara ketiga bacaan kita ini mau mengatakan bahwa kasih karunia hanya kita bisa alami, hanya bisa kita rasakan ketika kita berada di dalam ketidakberdayaan kita. Selama kita masih merasa kuat, selama kita masih mampu melakukan segala sesuatu karena diri kita sendiri, karena kemampuan kita sendiri, selama kita mengatakan saya bisa hidup kok, dan tanda itu buang matua, dan tirilako. Selama itu juga kita tidak akan pernah merasakan kasih karunia Allah. Pembacaan kita di yang pertama sesudah Mazmur tadi diceritakan di situ bahwa bangsa Israel berada pada pergumulan, berada pada kesulitan hidup. Tetapi justru bangsa Israel merasa bahwa pada saat pergumulan dan kesulitan hidup itu tidak ada Tuhan. Bahkan mereka mengatakan, kenapa Tuhan bawa kami ke sini?
Kenapa Tuhan membawa kami ke sini? Kami sudah bosan, kami sudah muak akan makanan yang kami makan. Nah, bos salio makan tekan dia teh. Masusah kan? Itu berarti ibu bapak saudara-saudara, bangsa Israel sesungguhnya tidak tahu apa maksud Allah membawa mereka dari Mesir ke Kanaan. Bahwa dalam perjalanan itu ada berbagai macam tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah. Iya. Tapi benang merah dari seluruh rencana Allah membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu adalah benang merah keselamatan. Sejarah keselamatan Allah. Dan sebenarnya gambaran bangsa Israel adalah gambaran kita semua. Biasa dikuapanya itu bangsa Israel bebal, terokosik. Nah, ya tuh bangsa Israel kita bangsa. Terlepas dari Israel secara politis saat ini ya. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu adalah perjalanan iman orang percaya. Perjalanan iman orang percaya dalam menghayati kasih karunia Allah. Di dalam Efesus tadi ibu bapak saudara-saudara jelas sekali di situ diceritakan. Pembacaan Efesus ini sebenarnya ada dua garis besar, ada dua bingkai. Ayat 1 sampai ayat 3 dia bicara jelas tentang ya tuh kita yang tahu ya apa-apa. Manusia itu harusnya sudah mati. Dimurkahi oleh Allah. Gitu. Sedangkan tagi si pakai dan nenek nampota sangalo na biasa. Masaki molunta. Atau tidak dichat pacar kita dalam satu hari. Aduh. Apalagi ini dikatakan mereka dimurkahi oleh Allah. Sengkel itu Tuhan. Tidak ada marah yang sangat marah selain murka. Murka. Karena apa? Karena bangsa apa? Orang percaya di Efesus. Ya, kalau kita pelajari surat Efesus ini. Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 66. Sesudah Kristus, jadi Kristus lahir, ada masa murid-murid 3 tahun, kemudian ada sejarah para murid, sejarah para rasul dan lain sebagainya sampai pada 66. Dan Efesus ini Ibu Bapak Saudara-saudara adalah tempat yang kalau bisa kita gambarkan sekarang mungkin sama dengan Makassar lah atau Jakarta, Surabaya, kota-kota besar. Kota-kota besar yang punya peradaban yang luar biasa, yang punya fasilitas yang luar biasa, yang punya kekuatan ekonomi yang luar biasa, yang punya kekuatan maritim yang luar biasa. Sehingga hampir-hampir orang Efesus tidak pernah tahu kekurangan, kesulitan. Sehingga orang Efesus hampir-hampir tidak
Di semester yang keempat, dia harus DO kalau nilainya tidak sampai, IPK-nya tidak sampai 2. Tapi apa yang terjadi setelah kami bicarakan bahwa kalau mahasiswa lima yang dia tawar karena tak nama adin di Wen Buddha sebab dia harus IPK-nya tinggi, IP-nya tinggi. Dikasih 5 saja dan 5-5-nya dapat A. Ya maksudku atau itu adalah anugerah, kasih karunia. Memiliki kekurangan, kita keterbatasan. Bagaimana kita mau menghayati anugerah itu selalu kita menghadapi kemudahan-kemudahan. Ya. Ayat 4 sampai ayat 10 Ibu Bapak Saudara, itu bicara soal kasih karunia Allah. Ayat 4 saya baca, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Susi betul mahasiswa ini nak. Haleluya layak dapat A. Haleluya na layak lagi bisa kuliah. Tapi kasih karunia Allah dengan rahmat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Rahmat ini dari kata rohim. Rohim itu rahim. Kenapa Allah menggunakan kata rahim ini untuk menggambarkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah? Karena orang yang memiliki rahim, hanya perempuan yang punya rahim ya. Makanya sayang itu perempuan. Cintai perempuan. Tanggal 8 Maret kemarin Hari Perempuan Internasional. Kenapa ada Hari Perempuan Internasional? Karena perempuan itu punya rahim. Dan rahim itu simbol pengorbanan. Kenapa simbol pengorbanan? Karena kalau sudah 9 bulan waktunya melahirkan, dia tidak menyayangkan jiwanya. Biasa duka di kuah, ya anak tuh bayi nih. Pernah kau ibu sang tangga bisa alit tekna, lan kaburu bisa alit tekna. Hidup dan mati. Jadi sebenarnya orang yang punya rahim saja yang sadar dan tahu pengorbanan. Ya. Dia rela mati asal sebuah kehidupan itu bisa lahir. Ya. Itu dipakai Rasul Paulus, dipakai Allah untuk menggambarkan belas kasihan, pengorbanan. Kenapa Allah rahimi? Kenapa Allah berkorban? Karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada saudara dan saya. Kalau orang tidak punya kasih, jangan harap dia bisa berkorban. Kasih dan pengorbanan. Itu satu paket. Tak bisa dipisahkan. Kecuali kita yang memisahkannya. Coba kita telisik pengorbanan-pengorbanan kita sekarang. Pengorbanan kita adalah saya memberi supaya saya menerima. Tapi rahim Allah, Allah yang memiliki rahim, memiliki belas kasih yang melimpah-limpah, tidak mengharap balas.
Bahkan secara duniawi, saudara dan saya yang salah, yang kedapatan melakukan kesalahan, melanggar pasal A, pasal B, pasal C, itu harus dihukum sesuai dengan pasalnya. Tapi pengadilan Allah, you are free. Kita dibenarkan. Pengadilan manusia, kadangkala orang benar dibuat ada. Orang salah orang benar harus diperjuangkan untuk kebenaran. Orang salah tetap dihukum. Tapi dalam kebenaran Allah, dalam anugerah Allah, dalam kasih karunia Allah, orang berdosa diampuni, diselamatkan, dan diberikan kehidupan yang kekal. Ya. Kehidupan yang kekal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita memungkinkan kita hidup walaupun kita pasti akan mati. Bagaimana kita mau menyangkali kasih Tuhan kalau kita bisa hidup kekal, tidak menerima penghukuman karena Kristus sendiri yang sudah berkorban, sudah rahimi. Selalu kita berdoa Allah yang maha rahimi, Allah yang maha penuh pengorbanan, mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu hidup di dalam anugerah adalah hidup yang sadar bahwa kita manusia berdosa, kita tidak layak. Tapi sekaligus sadar bahwa kita yang diselamatkan karena kasih karunia beroleh pengharapan untuk tetap hidup. Makanya saat ini kita masih bisa hidup. Tapi jangan menjadi excuse buat saudara-saudara kita semua. Setiap hari Minggu kan dan pengampunan dosa. Kalau Senin sampai Sabtu tak lakukan itu di sana tongan. Hari Minggu kita bertobat lagi. Itu namanya mendustai roh Allah. Itu namanya melawan kebenaran Allah. Bahwa memang kita berdosa Ibu Bapak Saudara-saudara, tapi keberdosaan kita itu telah dilepaskan. Dan di dalam anugerah itu kita harus berjalan. Jadi ayat 1-3 memperlihatkan bahwa manusia sudah berdosa. Ya. Ayat 4-10 menceritakan bahwa manusia sudah dibenarkan. Dan pada saatnya akan dikuduskan. Jadi dalam teologi Calvin ada namanya anugerah yang berlipat dua. Kita diselamatkan, kita dibenarkan. Dan setelah kita dibenarkan, kita disucikan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana supaya kita hidup dalam anugerah Allah? Atau bagaimana kita merespon anugerah Allah itu? Ya harus kita melakukan sesuatu sebagai pengucapan syukur, sebagai terima kasih bahwa betapa Allah mengasihi kita. Sehingga saya bisa lepas dari dosa saya. Walaupun tabiat dosa itu masih tetap menguasai kita. Tapi kesadaran bahwa kita berdosa dan upaya untuk terus hidup dalam anugerah Allah berjalan terus dari sini sampai pada Tuhan datang. Itu adalah respons kita. Kita sudah diselamatkan dalam pengorbanan Kristus. Sekarang kita diselamatkan dan kita terus diselamatkan sampai pada penyempurnaan Kristus datang, kita disucikan. Jadi keselamatan itu berlaku kepada semua, bukan saja kepada semua orang Ibu Bapak Saudara, tapi kepada hewan, binatang, tumbuhan. Saya pernah perkenalan di Halmahera. Saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Johana. Suami saya 1, anak saya 2, anjing saya 3, ayam saya ada beberapa, babi saya ada beberapa, tanaman saya ada beberapa. Untuk
membangun kesadaran kita bahwa bukan hanya kita yang hidup di dunia ini. Bukan cuma manusia yang diselamatkan, tetapi seluruh isi alam ini. Ya. Sehingga dosa itu bukan hanya sebenarnya dosa karena mencuri, karena berzina, karena apa lagi? Bersaksi dusta. Tapi dosa juga ketika kita melukai alam. Dosa juga ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam menurut kemauan kita. Mengeksploitasi binatang. Maratu dituno ke penaluk ke itu matuanta. Kalau dilakukan tidak dalam terang firman Tuhan. Jadi madrasadus kaki ilai buang ke sampah sembarangan. Ini yang kurang dikhotbahkan dari mimbar. Madrasadus kaki ike sembarang menebang pohon. Apa akibatnya saudara-saudara? Ya, saya kira ibu bapak kita semua sudah merasakan akibatnya. Erangan alam yang sakit. Makanya ulang tahun Gereja Toraja kali ini kita peringati bersama sungai. Saya bercanda sama Pak Ketua, yo Pak Ketua melo toh, tapi jangan hanya selebrasi. Jangan hanya sebagai peringatan. Karena peringatan sangalur ke ijo sungai. Tapi seterusnya bagaimana? Persoalannya bagaimana gereja memberi perhatian pada sungai, pada gunung, pada hutan. Karena keselamatan ada pada semua orang. Dan manusia sebagai mitra Allah harus menjadi misionaris. Persoalannya kan kita keliru menafsirkan Kejadian 1 ayat 28. 26. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, apalagi kuasailah bumi, taklukkanlah itu. Wow, manusia menjadi super. Ya betul, manusia merasa super pusat, tidak peduli lagi pada yang lain. Coba anggota, ini kita ke teknis sedikit ya. Anggota jemaat Pau berapa kakak? Ada 500? 400, berarti sekitar ya 1000 jiwa lah ya Pak ya. 400 kakak. Pak Rea, pengabdian saya kemarin misi keugarian. Sosialisasi misi keugarian bagi jemaat Buatan Lulolo. Jadi semua limbah dapur, saya kira ibu bapak sudah tahu ini ya. Saya hanya mau sampaikan dari mimbar. Tidak ada yang terbuang. Kita pisahkan plastik dan sampah basah. Sampah basah kita jadikan pupuk. Sisa sayuran, sisa kepala ikan, sisa segala macam kita campur segala macam. Jadikan pupuk. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ya. Itu salah satu cara kita merespon kasih karunia Tuhan. Itu cara kita merespon anugerah Tuhan. Sekali lagi dosa bukan hanya ketika kita, bukan hanya soal mencuri, bukan hanya soal berzina, bukan hanya soal menipu. Tapi dosa adalah ketika kita menciderai alam semesta ini. Ya, hari Kamis lalu saya dari Makale, hujan sebentar aja, cuman memang deras. Dan saya tertahan 4 jam di Rentelem. Karena air dari atas meluap begitu luar biasa. Dan sampah-sampah berserakan dari. Karena sudah tidak ada got, kita membuang sampah sembarangan. Alam marah. Padahal dalam filosofi kita orang Toraja, talulolona, lolo tananan, lolo tau, lolo patuan. Itu menjadi concern, itu menjadi perhatian manusia Toraja. Salah satu lolo ini tidak berjalan dengan baik, maka lolo yang lain punya masalah. Ya kan?
Itu berangkat dari pemahaman teologis yang luar biasa menurut saya. Bahwa lolo tahu, lolo tananan, lolo patuan adalah bersaudara, sang serekan. Itu salah satu kita merespon kasih karunia Allah. Saya kak betul kita berubah dari waktu ke waktu. Artinya ini sering dihotbahkan dari mimbar. Kita mira. Tapi yang saya mau beri penekanan bahwa manusia adalah mitra Allah untuk mendatangkan harmoni. Bukan sebaliknya manusia sebagai subjek pusat, center dari seluruh kerusakan alam ini. Ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, hanya oleh kasih karunia. Kalau kita menghayati betul hanya oleh kasih karunia, dalam konteks contoh yang saya berikan tadi, mahasiswa yang layak, sebenarnya tidak layak lagi untuk kuliah. Apa yang terjadi? Mahasiswa itu merespons anugerah nilai yang tiba-tiba IPK-nya dapat 4, IP-nya dapat 4, IPS-nya, dan membuat dia bisa selamat. Itu anugerah. Ada temannya mengatakan, tidak adil ini bu, masa tak abang namanya mak kuliah, tak abang pertama tugasnya, nampak ayah. Itulah misterium Allah. Artinya kita mungkin mengatakan, oh ya teh bapak ya teh keluarga ya teh ditandai bang mau katuan, ditandai bang mau si pak anak. Ulah nampak aduh karena kayak kasih karunia tuh. Itu bukan urusan kita. Tidak usah kepo gitu ya. Tidak usah kepo pada orang lain. Urusan kita adalah saya sudah menerima kasih karunia Allah dengan Kristus. Melalui Kristus yang sudah menderita, mati, dan bangkit. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau mengatakan, sepanjang orang tidak menghayati bahwa dia berdosa dan tidak layak lagi hidup, sepanjang itu juga dia tidak akan pernah paham kasih karunia Allah. Tapi sepanjang orang sadar bahwa inang toma dosa tongan aku teh, inang manas sama dosa liuna teh, inang tak mau aku lalan sebenarnya, tapi mama sena po sama Tuhan. Rahmat Allah yang melimpah-limpah, rahim Allah yang melimpah-limpah, membuat saya bisa hidup. Baru kita bisa merasakan dan paham. Tapi sepanjang kita masih merasa sepanjang kita masih merasa saya nggak undawan naik. Saya lah yang paling hebat, saya lah yang paling wow. Dan dunia kita menuntut kita untuk menjadi seperti itu. Dan tahu di sana Abraham Maslow nakua ya tu kebutuhan manusia tu temo. Tan diamanda ya tu dikandena, tan diamanda ya tu lah dipakena, dipakai pakaian pangan, tan diamanda tu lah dinitor sandang pangan papan. Menurut dia bukan itu saja kebutuhan manusia modern sekarang. Kebutuhan manusia modern sekarang menurut Abraham Maslow adalah pengakuan. Yan natamo di pupadoko tu nasangainan na. Oh, bergoncanglah dunia. Walang pageser kita mimbar sido nataa di pokadan. Wah, rapat pleno. Kalau orang masih merasa begitu, dia nggak akan pernah rasakan, dia nggak pernah menghayati kasih karunia. Sama ya manda itu kan, kayak itu saya nggak tahu kan. Jadi makanya tidak heran Rasul Paulus mengatakan ketika dia berdoa meminta kesembuhan. Aku apa Tuhan cukuplah kasih karunia aku untukmu. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Ketika kita merasa lemah, tak berdaya, berdosa, baru kita bisa merasakan, oh inilah kasih karunia buat saya bisa hidup sampai saat saya meyakini bahwa saya sudah hidup dalam anugerah Tuhan.
Itulah sebabnya mengikut Tuhan itu tidak ada jalan lain selain penderitaan. Ada yang tidak setuju? Mengikut Tuhan tidak ada cara lain selain menderita. Kalau ada yang tidak setuju boleh saja, tapi kita bisa diskusi di luar ruangan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mengikut aku, pikullah salib. Maringan raka mabanda arka tumpikul salib. Ya, nanti temo ke drama ke leba. Pasanang tu pia ke disoy pikul salib sabak disoting. Tapi pikul salib itu simbol kehinaan. Hanya seorang teolog juga mengatakan tidak ada gagang pada salib. Tidak ada pegangan pada salib. Kacamata ini punya gagang supaya gampang saya pegang. Bayangkan kalau kacamata ini tidak ada gagangnya. Aku pas susi banget tau. Untung agak mancung sedikit hidung saya. Pintu supaya gampang kita buka karena ada gagangnya. Mobil supaya gampang kita kendalikan ada setirnya. Tapi salib, den raka setir dia, den raka gagang dia, den raka pegangan dia. Itu artinya tidak ada jalan lain selain pikul. Ya, tidak ada jalan lain selain pikul. Tidak ada gagang pada salib. Tidak ada kemudahan pada salib. Oleh sebab itu seluruh perjalanan perenungan Prapaskah ini mengarahkan sebenarnya Kristus pada peninggian. Ditinggikan, dimuliakan. Itu dikatakan di bilangan tadi dan Yohanes. Anak manusia harus ditinggikan. Tapi sebelum dia ditinggikan, dia mengalami apa? Penderitaan. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami kematian bahkan untuk memperoleh kemuliaan. Ya. Jadi kalau kita mau juga mengalami kemuliaan, nanti ketika Kristus datang, saudara dan saya dimuliakan. Kayak biasa ke tomate dimuliakan. Saya masih agak ya. Masih saya perlu pikirkan lebih dalam. Kalau dia mati di dalam Tuhan, iya. Tapi kalau dia mati tidak di dalam Tuhan, dimuliakan duka rakyat. Ya. Jadi kalau ibu bapak saudara-saudara nanti mau dimuliakan, responlah anugerah Tuhan ini. Kalau memang bahwa anugerah Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Manusia berdosa, manusia 10 dosanya, 100 dosanya. Hewan, binatang, tumbuhan, semua diselamatkan oleh Allah. Dalam bumi baru. Tapi keselamatan itu, anugerah itu harus direspon. Bukan saya respon supaya saya terima keselamatan. Tapi karena saya sudah selamat, saya harus merespon keselamatan itu. Melalui perilaku kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Semua mahasiswa boleh lulus. Tapi kalau dia tidak respon saya memberi tugas, tidak respon dia datang kuliah, tidak respon dengan tidak belajar, tidak lulus. Ya kan? Jadi Allah menganugerahkan keselamatan. Tapi kita harus merespon. Bagaimana kita meresponnya? Hiduplah di dalam terang. Jangan hidup dalam gelap. Karena gelap itu identik dengan dosa. Gelap itu identik dengan ketidaktahuan. Hanya oleh kasih karunia Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara endapkan firman Tuhan ini.
dalam pikiran, dalam hati dan batin saudara-saudara. Supaya oleh perkenan Roh Kudus dia tetap ada dalam hati dan pikiran saudara-saudara. Dan akan menuntun saudara-saudara merespon kasih karunia anugerah Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan perkataan dan hati. Menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats yang akan menuntun kita dalam memberikan ungkapan syukur kita. Mazmur 21 ayat 4. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Carilah dulu kerajaan Allah, kita nyanyikan sambil pundi dijalankan. Serta kebenaran
Ingatlah Tuhan pasti memberi, carilah pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sana ada persembahan. Kita masih diharapkan semua untuk mendukung, terutama dalam rangka penyelesaian gedung pelayanan Jemaat Tempao. Karena itu, marilah kita memberikan dukungan melalui persembahan ini. Kami silakan yang tertinggi saja. Ya, berapa tawaran? 30. Penduan? 50. Penduan? 50. Tak mau? Oh, 100. 100 penduan. Memilih mana bangunan luar biasa mau? Ya. 100 mau? Tak mau? Pentalun. Ya tejong talu macam dan langsana dan manggisna dan margisana. Jadi ini campur to lenduk mamina. Ya, silakan taruh harga. Pira mo? Penduan? $50. Penduan? Pentalun. Dan pemisah. Ya, sama isinya. Ya, angka ngasih dena, ya, pira mo? 50. 50 penduan? Maka saya ada tepa sama sini. 50 penduan, 50 pentalun. Ya. Ya, Sule. Kursus semangat. Ya, di dalam kembali. Pira mo? Penduan? 50. Pentalun. Ya, atas nama panitia dan majelis Gereja Jemaat Tempao, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan pembangunan kita Jemaat Tempao. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Smaker Voice yang akan membawakan 2 lagu yang berjudul Kau Perlindunganku dan Layakkah Aku. Disilahkan. Ya, sebagai informasi bagi kita sekalian, paduan suara Smaker Voice akan mengikuti kegiatan paduan suara 13 Bali International Choir Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Juli 2024 di Bali.
Kiranya puji-pujian ini boleh memberikan kita semangat dan inspirasi untuk terus menghayati diri kita dan merespon kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih anak-anak. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengagungkan-Mu Tuhan. Karena kami sungguh sadar bahwa Engkaulah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Engkau yang penuh rahmat, mengasihi dan melimpahi kami semua dengan berkat dan kasih karunia. Anugerah-Mu melebihi seluruh kehidupan kami. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan Tuhan? Kami merespon Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Baik ketika kami di rumah, di jalan, di pasar, di kantor, di sekolah, dimanapun kami berada. Mestinya hidup kami adalah respon dari segala bentuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang Kau perdengarkan di tengah-tengah kami semua. Biarlah firman ini boleh tertanam begitu baik, begitu apik dalam hati kami, merasuki sukma kami, dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup anugerah Tuhan, untuk merespon segala kasih setia Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami berdoa syafaat bersama untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam berbagai usaha. Juga anak-anak kami dalam bangku pendidikan, dalam bangku kuliah, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Rahmat dan anugerah Tuhan melingkupi kami semua dan beri kami iman, pengharapan dan kasih. Dan jawablah semua doa dan harapan kami itu Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan jemaat sepanjang minggu ini. Berkati majelis gereja, berkati pengurus OIG, panitia pembangunan. Kiranya pelayanan ini semua diikat dalam penghayatan akan kasih karunia Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan kami mampu melakukan semua itu. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, baik yang sementara dirawat maupun sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, Bapak Eleazar, Ibu Maria Sareang, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Penatua Neni Rido, Ibu Ludia Kombong, Bapak Paulus Balatan, Bapak Inyoman Wenten, anak Falah, anak dari Diaken Sukallo, Bapak Yohardi Tangketiku, Saudara Clara di rumah. Biarlah dalam kelemahan ini mereka sempat merasakan bahwa hanya oleh anugerah Allah mereka memperoleh kehidupan. Dan di dalam kelemahan ini biarlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tapi kami berdoa Tuhan, pulihkanlah mereka. Angkat segala kelemahan sakit penyakit mereka. Makanan, minuman, obat-obatan, perhatian, kasih sayang dari segenap keluarga, gereja, kiranya menjadi alat kesembuhan buat mereka. Menurut kami meyakini dengan sungguh bahwa pemulihan satu-satunya dari Tuhan saja. Berkenan-Mu Tuhan kiranya melalui segala upaya mereka boleh dipulihkan.
Kami berdoa bagi anggota jemaat yang tidak kuat lagi ke gereja, apakah karena sakit penyakit, apakah karena usia, tubuh mereka semakin rentan dan tidak mampu untuk berjalan. Satu hal doa kami ya Allah, tambahkan manusia rohani kepada mereka, agar dari hari ke hari, meskipun dalam segala keterbatasan dan kerentanan, mereka terus menghayati kasih karunia Tuhan, berlaku terus dalam hidup mereka, kendati pun tubuh lemah tak berdaya, bahkan kendati pun kami mati, kami meyakini bahwa hidup ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat lansia, yatim piatu, janda duda, serta anggota jemaat yang berkebutuhan khusus. Semua ini Tuhan, kami berdoa agar rahmat dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, merengkuh dan melingkupi mereka semua. Dan pakai kami semua sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk menyatakan kasih perhatian, bahkan empati kami kepada mereka. Sehingga persekutuan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah persekutuan yang hidup karena merasa merupakan bagian dari tubuh Kristus yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa buat anggota jemaat yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Pertambahan usia menjadi kesempatan bagi kami untuk menghayati bahwa hanya oleh kasih karunia kami dimungkinkan untuk menikmati hidup pertambahan usia. Karena sesungguhnya kami tidak mampu menambahkan bahkan sehasta pun dari usia kami. Oleh sebab itu dalam ungkapan syukur mereka, biarlah syukur itu adalah syukur karena mereka sadar dan menghayati kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat rencana penguraian dan peneguhan hamba-Mu Pendeta Tabita Menggawa dan Pendeta Yonatan Mangalo minggu depan. Hamba-Mu sudah cukup waktunya untuk Tuhan pakai di tempat ini, dan hamba-Mu ditempatkan untuk melayani di tempat yang baru. Beri kuat sehat dan sukacita senantiasa dalam pelayanan. Biar pelayanan yang sudah ditorehkan di jemaat ini menjadi bakti yang tulus sebagai respon atas kasih karunia Tuhan. Juga kami bersyukur Engkau tetap menunjukkan pelayan Tuhan untuk melayani di Jemaat Rantepao, Bapak Yonatan Mangalo. Tuhan memberkati hamba-Mu agar boleh tiba di tengah jemaat dengan penuh sukacita dan keberserahan diri yang total bahwa hamba-Mu boleh melayani hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan berkati panitia, berkati jemaat-Mu, berkati orang-orang yang tergerak untuk menjadi bagian dari pembangunan rumah Tuhan ini. Kiranya pada saat yang Tuhan kehendaki sendiri, gedung pelayanan boleh selesai dan di sana kami boleh menggunakannya demi kemuliaan Tuhan semata. Kami berdoa untuk kedamaian dan perdamaian kesejahteraan bangsa dan negara. Tuhan, kami bersyukur sudah boleh melakukan satu peristiwa penting, Pilpres dan Pileg. Kami sadar bahwa di dalamnya kami melakukan kesalahan bahkan dosa. Kami mungkin jadi pelaku yang Tuhan tidak kehendaki dalam proses itu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk terus berjuang dengan nurani kami untuk menjadi biji mata Tuhan, sehingga Toraja ini menjadi panggung kemuliaan Allah. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana bangsa dan negara kami ke depan, secara khususnya di Kabupaten Toraja Utara dalam pemilihan kepala daerah. Tuhan, kalau Engkau memberkati gereja Toraja dan semua gereja yang ada di sini, dan kalau semua jemaat meyakini bahwa mereka boleh hidup dan menikmati kehidupan hanya karena kasih karunia Allah, izinkanlah kami semua ya Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kedamaian, menyatakan kebenaran, dan diberi hikmat untuk memilih siapa yang Tuhan kenan untuk menjadi pemimpin kami. Sebab jikalau tidak, maka
Pemimpin yang kami pilih tanpa perkenan Tuhan adalah pemimpin yang mengarahkan kami kepada kebinasaan. Ampuni segala hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan untuk semua itu. Kami berdoa buat gereja Tuhan di dalam pelayanan gereja Toraja, gereja apapun, baik yang ada di Toraja, di Sulawesi Selatan, di gereja di Indonesia, bahkan gereja dunia, gereja Asia. Kalau dia gereja, maka dia adalah utusan Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah sungguh sungguh Allah adalah penuh rahmat dan belas kasih. Kami berdoa buat pemerintah, guru, TNI, Polri, alat-alat kelengkapan negara, semuanya Tuhan, biarlah dalam kendali Tuhan, karena mereka semua punya peran dalam membangun kehidupan yang bermartabat dan mencerminkan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami, Engkau mengutus kami kembali untuk jadi misionaris di tengah-tengah kehidupan kami, di rumah, di pekerjaan kami. Dan firman yang kami dengarkan setiap minggu adalah senjata, adalah pedoman, adalah terang dan suluh bagi kami untuk merespon kasih anugerah, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, ampuni segala hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia terbatas dan berdosa. Tapi kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang hidup dalam anugerah keselamatan Tuhan, yang punya pengharapan akan kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami roh-Mu untuk bisa kembali dalam kehidupan kami, menjadi perpanjangan Tuhan. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, pergilah, beritakanlah kabar baik bagi dunia, bahwa keselamatan datang hanya oleh kasih karunia Tuhan.
kasih karunia Tuhan menjadi kekuatan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kekasih Tuhan, menutup ibadah kita pada siang hari ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Silakan duduk, bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan berserta kita seminggu ke depan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun ramah Tuhan sudah tiba.